Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman, channel yang memberikan edukasi tentang bagaimana teknik mediasi atau negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kita kali ini akan bahas sebut saja pertanyaan dari Ibu Widya di sebuah kota di Jawa Tengah. Ibu Widya ini menceritakan bahwa beliau punya pinjaman di sebuah bank pemerintah dengan nominal 170 juta rupiah dengan jangka waktu 5 tahun, dan kali ini dia baru saja mengangsur 1 tahun dan sudah direstrukturisasi, baru mengangsur 2 bulan, macet lagi. Sementara dia menceritakan jaminannya nilainya 1,5 miliar dan berupa bentuknya sawah seperti itu. Nah, dia menyatakan bahwa dia saat ini tidak mungkin sanggup lagi mengangsur seperti sedia kala. Jangankan sesuai angsuran yang sebelumnya, sebelum direstruk. Sesudah direstruk saja dia nggak bisa ngangsur lagi gitu. Yang sudah diturunkan angsurannya dia juga tidak sanggup. Nah, dia menceritakan bahwa sejak dia menunggak lagi setelah direstruk, bank mengancam akan memasang spanduk, dan bila dalam 2 bulan tidak dilunasi maka akan diajukan lelang. Nah, dia hanya menceritakan seperti itu, tidak menanyakan eh, tidak menanyakan sesuatunya ya, dia cuma menceritakan mungkin dia banyak pertanyaan yang ingin dia sampaikan tapi tidak sempat diungkapkan secara lengkap karena dia hanya lewat kolom komen di YouTube saya. Jadi Bapak Ibu, kita bahas secara umum saja ya. Apa yang terjadi pada Ibu Widya ini adalah bentuk kegagalan komunikasi antara beliau dengan bank. Ya, itu kesimpulan pertama saya. Kenapa saya simpulkan gagal komunikasi? Karena eh, pinjaman baru berjalan 1 tahun dengan jangka waktu 5 tahun, masih jauh dari jatuh tempo, kemudian sudah menunggak, itu memang harus ekstra komunikasinya, harus ekstra membangun persepsinya. Karena apa? Karena eh, dari pihak bank pasti banyak tanda tanya. Kenapa baru 1 tahun sudah menunggak? Bahkan sebenarnya bank dalam hal ini sudah baik ya, baru 1 tahun aja sudah direstrukturisasi. Tapi nyatanya menunggak lagi. Nah, tentu apa yang disampaikan bank dengan mengancam akan memasang banner, spanduk, kemudian akan melelang dalam waktu 2 bulan yang akan datang, itu tentu harus hal ditanggapi sebagai wajar seperti ya, seperti itu karena tentu apa yang dilakukan bank itu dalam rangka menakut-nakuti agar Ibu Widya ini bisa segera membayar tunggakannya dan kembali lancar. Harapannya seperti itu gitu. Nah, disinilah pentingnya yang sering kali saya sampaikan, pentingnya membangun komunikasi dan membangun persepsi. Karena di saat-saat seperti ini justru Ibu Widya harus banyak intens berkomunikasi dengan bank. Pertama, mengomunikasikan keadaan bisnisnya. Kenapa dia menunggak? Ada kendala apa? Apakah kendalanya itu bersifat temporer? Apakah bersifat permanen? Apakah itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi bisnis beliau? Yang mempengaruhi misalnya pengadaan bahan baku, yang mempengaruhi pemasaran dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu Bu Widya harus mampu merumuskan penyebab-penyebab sehingga beliau kehilangan kemampuan membayar. Ini penting. Ini penting. Banyak orang yang eh, ketika dia menunggak, dia hanya berlindung atau bersandar kepada keadaan secara umum. Emang ada sekarang yang tidak terdampak? Ini kan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Semua bisnis kena dampaknya. Oh iya, tentu secara umum seperti itu.
Tapi Anda harus punya alasan yang spesifik mengenai bisnis Anda. Kita nggak bisa bersandar kepada kondisi secara makro, secara umum bahwa memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tapi khusus bisnis Anda, apa yang menyebabkan Anda kehilangan kemampuan membayar, apa yang menyebabkan Anda terkendala bisnisnya, itu harus bisa dirumuskan. Nah, setelah mampu merumuskan, mengkomunikasikannya. Mengkomunikasikan itu penting. Karena apa? Dengan mengkomunikasikan, maka Bapak Ibu akan mampu membangun persepsi yang baik terhadap bank. Ya, memang terkadang kita sulit untuk berkomunikasi dengan manajemen, dengan pimpinan. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa melalui petugas yang datang ke lapangan, yang datang ke rumah Bapak Ibu, ceritakan kendala-kendala bisnis yang Bapak Ibu alami, seperti yang tadi saya ceritakan. Rumuskan sehingga petugas bank itu nanti akan menyampaikan ke manajemen. Karena mereka tuh datang itu biasanya dengan membawa sebuah buku kosong untuk dicatat. Kunjungan tanggal berapa, kepada siapa, jam berapa, kunjungannya tentang apa yang disampaikan oleh nasabah, itu akan dilaporkan dalam nota yang namanya nota kunjungan nasabah. Nah, selain itu penting juga Bapak Ibu bersurat kepada manajemen, ya, walaupun secara lisan sudah disampaikan kepada manajemen, juga Bapak Ibu perlu bersurat. Tujuannya apa? Bisa jadi apa yang kita sampaikan melalui petugas yang datang ke rumah kita, datang ke lapangan, bisa jadi dia kelupaan karena yang dia kunjungi banyak, bukan cuma ibu bapak saja. Dia mungkin ada terlewatkan cerita-cerita yang Bapak Ibu sampaikan di rumah saat ada kunjungan, bisa jadi yang tersampaikan nggak sempurna. Makanya Bapak Ibu perlu bersurat. Nah, surat itu sama seperti menceritakan kepada petugas tadi, tapi bentuknya secara tertulis sehingga nanti apa yang Bapak Ibu sampaikan dalam surat itu, nanti surat itu akan dimasukkan ke berkas pinjaman Bapak Ibu. Sehingga siapapun petugasnya, pengganti yang baru atau pimpinan yang baru, atau mungkin berkas Bapak Ibu dipindahkan ke bagian divisi kredit macet, maka petugas pejabat tersebut akan membaca surat Bapak Ibu. Surat Bapak Ibu itu akan memberi warna, akan memberi persepsi tentang siapa Anda. Nah, itu pentingnya kenapa bersurat. Kadang-kala mungkin Bapak Ibu merasa sudah mengkomunikasikannya dengan baik kepada petugas. Tapi karena Bapak Ibu tidak bersurat, maka berkas Bapak Ibu itu kosong, tidak ada cerita di situ. Yang ada hanya sekelumit cerita tentang pinjaman Bapak Ibu yang menunggak gitu. Mereka hanya punya data print out pinjaman, itulah histori yang mereka bisa baca tentang siapa Bapak Ibu. Mereka hanya melihat pinjaman dengan jangka waktu 5 tahun, ini misalnya tentang Ibu tadi ya, maka nggak ada gambaran ada masalah apa, kenapa menunggak, nggak ada gambaran seperti itu. Nah, dengan bersurat, Bapak Ibu juga akan membangun persepsi. Nah, apa untungnya selain bersurat ataupun mengkomunikasikan itu? Keuntungan yang lain itu adalah meminimalisir tekanan intimidasi. Itu penting, ya. Dengan Bapak Ibu bersurat, dikit-dikit bersurat, petugas yang tukang nakut-nakutin, petugas yang sering meneror, masang spanduk, masang banner dengan sok seperti jagoan itu, kalau Bapak Ibu mudah bersurat, dia akan takut. Dia akan takut karena dia berpotensi dia juga dilaporkan gitu. Jadi Bapak Ibu penting ketahui ya, petugas bank itu ibaratnya dia tuh pakai baju sutra. Dia takut bajunya sobek. Jadi kegiatan dia yang overlap misalnya pasang spanduk, pasang banner dengan tulisan ini nasabah penunggak dan sebagainya, itu sebenarnya bukan SOP. Nggak ada SOP-nya bank seperti itu. Mereka hanya berimprovisasi, mereka hanya mengulang aktivitas di tempat lain yang menurut mereka berhasil dan diulang di tempat Bapak Ibu gitu. Nah, akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi habit dan diterapkan di berbagai tempat gitu, karena kadang para petugas-petugas itu kadang mungkin ketika dia pendidikan ketemu dengan pejabat yang sama dengan jabatan dia yang sama. Nah,
dari daerah lain, akhirnya terjadilah yang namanya berbagi ilmu, bertukar ilmu, sehingga mereka juga menerapkan hal yang sama. Itu yang terjadi. Sebenarnya SOP-nya nggak ada. Dari manajemen tidak ada SOP pasang spanduk seperti itu. Ya, dan sudah saya jelaskan, mereka akan bersandar kepada hak publikasi, dan itu bukan hak publikasi. Ya, nah kembali bahwa dengan Bapak Ibu mudah bersurat itu akan mengurangi tekanan, ya, karena bagi petugas yang sering sok-sokan mengintimidasi, menakut-nakuti, itu akan takut bila Bapak Ibu melaporkan gitu. Jadi jangan segan-segan kalau mereka misalnya omongannya nyelekit, datang nggak sopan, kakinya naik ke kursi gitu kan, ada itu, saya pernah dikirim foto petugas bank nakit tapi kakinya yang satu naik ke kursi gitu, padahal pakai sepatu. Saya pernah dikirim yang seperti itu. Suratin, langsung laporkan, saya tidak berkenan atau saya tidak nyaman dengan penagihan yang dilakukan oleh saudara ini karena tidak beradab, tidak sopan, menghinakan, melecehkan. Laporin aja, sering-sering aja melaporin. Kalau dia melakukan tindakan apa hari ini dan Anda nggak berkenan, laporin. Besoknya lagi dia bertindak apa lagi, Anda nggak berkenan, laporin. Biar nanti dari pihak manajemen akan mengevaluasi agar orang ini tidak ditempatkan atau tidak ditugaskan di situ. Atau setidaknya tidak mengunjungi Anda, dia akan diganti petugas yang lain. Itu yang perlu Bapak Ibu lakukan supaya apa? Tekanannya berkurang. Karena pengalaman yang sudah sering dilaporkan kepada saya, pada saat kita dalam kondisi bermasalah, kredit macet, usaha tidak baik-baik saja, kemampuan membayar hilang, tapi semakin stres karena adanya tekanan dari petugas. Nah, tekanan-tekanan itu bisa dieliminir, bisa dikurangi dengan cara laporkan ke manajemen. Nah, itulah pentingnya membangun persepsi dan membangun komunikasi. Begitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.